Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, andaikan ini ada papan tulis, ya, dulu ada satu kelas itu yang bilang ketika ada jadwal saya gitu, pas saya ini tanggal lahir saya tuh, mereka masuk duluan, nulis di papan tulis tuh kan karena saya suka nulis full di papan tulis tuh. Jadi mereka tulis dulu full, isinya salah satunya adalah denda 5 juta jika Bapak menghapus papan tulis ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak menghapus dan saya tidak menguliah, saya pulang merajuk. Itu kalau tatap muka ya. Oke, next. Setelah ruang sampel sudah, UTS juga sudah, hasilnya belum ya, ada beberapa yang belum gue periksa. Rata-rata dari 3 soal yang dipilih itu ada yang salah semua, ya cukup apresiasi. Ada yang benar 1 ya, ada yang benar 3-tiganya. Ya senang ya, pokoknya di kelas ini senang. Lanjut kita di materi berikutnya adalah peluang. Materi peluang ini ya memang inti dari teori peluang adalah di materi peluang ini ya, di samping nanti ada beberapa distribusi peluang, penyebaran peluang di discrete maupun kontinu. Nanti sabar habis ini. Kita pertemuannya kan sampai 24 kali kan. Yang pertama tentang kejadian, jelas ya, kejadian itu adalah suatu TKP gitu, tempat kejadian perkara. Jadi TKP itu kan ada banyak, ada himpunan orang-orang yang terlibat di situ. Ada cuma secuil misalnya yang korbannya, berarti dia himpunan bagian dari semua di situ. Dan seterusnya ya. Intinya peluang sebenarnya kalian sudah dapat di SMP, yaitu intinya adalah hasil himpunan bagian dibagi dengan ruang sampel totalnya ya. Nanti kita bahas. Selanjutnya itu kejadian itu ada 3, yaitu ada kejadian sederhana. Namanya sederhana ya berarti dia tidak mewah, dia cukup 1 ya, 1 cukup, nggak usah lebih-lebih, 1 nggak habis. Kalau majemuk berarti ya namanya majemuk berarti adalah more than one, berarti mau lebih dari 1. Nah, ini ada yang ketiga yaitu tak sejati, berarti dia kejadian kosong ya. Look at the contoh and example. Before it I will erase ini like that. Oke, kita lanjut. Contoh, misalnya di situ ada suatu eksperimen atau percobaan melambungkan dadu. Ingat ya, di sini kata-kata yang gue pakai itu melambungkan, bukan melempar. Kalau melempar itu sakit ya, kalau melambungkan kan enak. Kalau melemparkan dadu itu sakit, apalagi ke muka lo. Melemparkan ya, sudah nggak usah ditulis. Misalnya ada eksperimen melambungkan 1 dadu, matanya asumsinya 6 ya, maka tuliskan himpunan untuk A, kejadian mata genap, mendapat mata genap dan seterusnya. Berarti tinggal berapa kalau ada mata genap, berarti kalau mata genap ya, kan ini kalau dadu ini berarti ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya ini ada himpunan kan itu tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, berarti yang genap itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dia disebut kejadian majemuk karena lebih dari 1. Paham? Paham. Yang kedua, B mendapat kejadian mendapat mata yang habis dibagi 3. Berarti berapa? 1, 2 gitu ya. C, kejadian mendapat mata yang kurang dari 6. Nah, kalau kurang dari 6 ya semuanya kecuali 6 ya toh. Yang lebih dari 6. Nah, ini namanya apa ini? Tadi kosong. Artinya dia enggak ada ya, lebih dari 6. Itu ya contohnya. Itu tentang kejadian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak usah aja, kebanyakan nanya.
Oke, itu kejadian ya dan jenis-jenisnya. Sekarang lanjut ke komplement suatu kejadian ya. Komplement kan ingat kemarin komplement itu adalah di luar. Kalau kalian belajar himpunan kan misalnya ada himpunan A, maka nanti himpunan apa nih komplemennya adalah A. Di sini ini pangkat C atau A. Ini sini ini indeks kayak gini. Boleh juga A, ini pangkat A gitu ya. Macam-macam itu komplement berarti lawannya. Ya sudah berarti dia saling asing atau mutually eksklusif, saling terpisah. Ya kan? Aduh. Oke, itu selanjutnya kita langsung ke peluangnya aja, Bro. Definisi umum. Apabila suatu kejadian itu, misalnya kejadiannya itu A gitu ya, dengan A itu bukan himpunan kosong ya, maka peluang kejadian A itu ditulis dengan PA atau pembimbing akademik kalau bimbing. PA ya, PA. Kalau P himpunan itu suatu kejadian itu B berarti PB dan seterusnya ya. Lanjut beberapa definisi. Itu tadi definisi yang umum, sekarang definisi klasik. Nah, klasik ini yang dulu kalian temui di sekolah. Misalnya kejadian A berarti nanti PA itu dihitung dengan NA dibagi dengan N ya, atau NS juga boleh, sama aja yang penting paham. NA itu adalah kejadian si A, NS atau N itu adalah ruang sampel semua yang mungkin di semesta itu. Udah ya, selesai. Itu definisi klasik, memang klasik. Ini bisa dihitung sendirilah, males gue. Kemudian ada definisi empiris. Sebenarnya peluang ini itu bisa dihitung dengan pendekatan atau limit ya, karena peluang kan yang namanya peluang itu tidak mutlak ya. Meskipun ada peluang yang mutlak nanti di kisaran peluang. Itu jadi pendekatan pakai limit yaitu PA sama dengan limit N mendekati tanggal untuk NA dibagi N. Artinya ini kalau klasik tadi kan pasti ya, tetapi kalau definisi empiris itu kan post, itu pasca kejadian. Jadi kira-kira ya gitu loh, kira-kira orang ini kan nggak melihat langsung, kalau klasik tuh melihat langsung TKP gitu loh. Itu ya, kemudian definisi subjektif, oh gue senang sama si Ihsan misalnya, gue senang sama Sultan, gue senang sama Marsi, gue senang sama Rahmadi, gue senang sama Irwan misalnya, berarti gue homo. Oh no, definisi subjektif itu adalah personal, yang berapa peluang gue menyukai lo gitu, itu definisi subjektif gue. Dan seterusnya ya, intinya di situ ada namanya definisi subjektif. Lanjut, ada selanjutnya definisi aksiomatis ya. Aksiomatis itu di sini nanti teman-teman ini sama aja dengan kisaran peluang. Kisaran peluang itu kisaran. Oh ya, kisaran ya. Itu sejenis apa namanya? Sejenis lari-lari. Run itu kan lari, kiss itu cium, berarti cium sambil lari. Dia selang tertutup 01, artinya ketika nanti ada peluang untuk kejadian A itu pasti berada di antara selang tertutup kalau kalian belajar integral. Aduh, ini ngalihnya nih jari-jari gue nih. Selang tertutup antara 0 dan 1. 0 dan 1 ya. Oke. Aduh, oke gitu aja. Artinya di sini jumlahnya pasti peluang itu bernilai positif, ya kan, lebih dari 0 pasti tuh. Yang kedua adalah jumlahnya pasti sama dengan 1. Sigmanya itu kalau dijumlah di satu kejadian itu pasti sama dengan 1. Itu. Oke ya, cukup sekian. Aduh, salah.